Gaji dosen Indonesia paling rendah se-Asia Tenggara. Kalimat ini bukan asumsi tapi fakta. Bukan cuma soal angka tapi juga soal harga diri profesi intelektual. Kita mulai dari yang tertinggi dulu. Yang pertama, Singapura. Negara mungil ini membayar dosennya sebesar 5.262 dolar Amerika Serikat per bulan. Itu setara lebih dari 80 juta rupiah. Dengan gaji sebesar itu, mereka mampu membeli sekitar 1.767 kg beras per bulan. Bayangkan, hampir 2 ton. Tak heran kalau sistem pendidikan Singapura masuk jajaran terbaik di dunia. Lanjut ke Brunei Darussalam. Dosen di negeri kaya minyak ini digaji rata-rata 1.433 dolar Amerika Serikat per bulan. Cukup tinggi. Dengan gaji itu, mereka bisa membeli sekitar 517 kg beras per bulan. Meskipun daya belinya tidak setinggi Singapura, tapi jelas jauh di atas rata-rata regional. Yang mengejutkan, di Kamboja dosen digaji 1.366 dolar Amerika Serikat per bulan. Tapi daya beli mereka sangat tinggi, bisa dapat 3.253 kg beras. Artinya harga bahan pokok di sana sangat murah, atau gaji dosennya benar-benar proporsional. Berikutnya Thailand. Gaji dosennya mencapai 1.348 dolar Amerika Serikat per bulan. Dengan jumlah itu, mereka bisa membeli sekitar 858 kg beras setiap bulan. Satu hal yang perlu dicatat, dosen di Thailand masih bisa hidup sangat layak dengan gaji tersebut. Lalu ada Malaysia. Negara tetangga kita ini memberikan gaji dosen sebesar 1.126 dolar Amerika Serikat per bulan, atau setara dengan sekitar 18 juta rupiah. Dengan penghasilan itu, dosen Malaysia bisa membeli 2.075 kg beras. Itu artinya mereka punya daya beli yang tinggi dan hidup jauh lebih stabil dibandingkan dosen di Indonesia. Bagaimana dengan Vietnam? Gaji dosen di sana rata-rata 650 dolar Amerika Serikat per bulan, atau sekitar 10 jutaan. Memang tidak setinggi Malaysia, tapi daya belinya masih sangat masuk akal, yakni bisa membeli 1.093 kg beras setiap bulannya. Di Filipina, gaji dosen rata-rata adalah 471 dolar Amerika Serikat per bulan, atau sekitar 7,5 juta rupiah. Dengan penghasilan itu, dosen di sana masih mampu membeli 573 kg beras setiap bulan dan masih cukup untuk hidup layak. Dan sekarang kita sampai pada Indonesia. Negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara ini justru memberikan gaji dosen paling rendah, hanya 207 dolar Amerika Serikat per bulan, atau setara dengan 3,3 juta rupiah. Dengan angka ini, dosen Indonesia hanya bisa membeli 143 kg beras tiap bulannya, yang artinya hampir 23 kali lebih kecil dari dosen di Kamboja. Dari semua negara Asia Tenggara yang kita bahas, kita bisa melihat dengan jelas bahwa tinggi rendahnya gaji dosen tidak selalu berbanding lurus dengan daya beli mereka terhadap kebutuhan pokok seperti beras. Mari kita simpulkan dalam 3 kategori utama. Negara dengan gaji dosen tertinggi. Singapura tak terbantahkan. Dengan gaji rata-rata 5.262 dolar Amerika Serikat per bulan, atau sekitar 80 juta rupiah, dosen di sana hidup sangat sejahtera secara nominal dan bisa membeli hampir 2 ton beras per bulan. Ini mencerminkan betapa seriusnya Singapura dalam menghargai pendidikan tinggi. Negara dengan daya beli terbaik terhadap beras. Kamboja justru memimpin meskipun gajinya hanya 1.366 dolar Amerika Serikat. Tapi karena harga beras di sana sangat murah, dosen bisa membeli hingga 3.253 kg beras per bulan, tertinggi di kawasan ini. Ini menunjukkan bahwa daya beli bukan sekedar nominal gaji, tetapi sangat menentukan kesejahteraan real. Negara dengan keseimbangan ideal. Malaysia berada di posisi tengah yang stabil dan juga seimbang. Dengan gaji sekitar 1.126 dolar Amerika Serikat atau 18 juta per bulan, dosen Malaysia bisa membeli sekitar 2.075 kg beras. Artinya mereka hidup lebih dari cukup dengan keseimbangan antara penghasilan dan juga biaya hidup. Negara dengan kesejahteraan terendah.
Sayangnya, posisi ini ditempati oleh Indonesia. Gaji dosen hanya 207 dolar Amerika Serikat per bulan atau sekitar 3,3 juta rupiah. Dari jumlah itu, mereka cuma bisa membeli 143 kg beras per bulan. Jauh tertinggal dari negara-negara tetangga, bahkan dari Filipina dan juga Vietnam sekalipun.